Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Asri pada pelajaran matematika umum. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai persamaan regresi dengan metode sum of square dan mencari nilai korelasi serta koefisien determinasi dari sebuah data. Di sini bisa kita perhatikan ada sebuah tabel di mana tabel ini berisi dengan dua informasi ya. Ada variabel waktu di sini penggunaan sosial media dan internet, kemudian nilai yang diperoleh oleh kedua belah siswa tersebut. Yang ditanya adalah hitunglah prediksi nilai siswa yang rata-rata penggunaan sosial media dan internetnya adalah 3,8 jam. Bagaimana caranya? Tentunya kita perlu mengetahui terlebih dahulu nilai regresi atau persamaan regresinya. Nah, untuk memudahkan kalian, Ibu sediakan tabel ya, di mana variabel X-nya itu adalah variabel bebas, yaitu waktu penggunaan internet dan sosial media. Kemudian variabel Y-nya itu adalah variabel terikat, yaitu nilai yang diperoleh oleh siswa. Di sini ada kolom-kolom yang membantu, yaitu nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan nilai X dikali Y. Untuk apa? Karena untuk menggunakan metode sum of square, kita perlu menentukan beberapa ukuran. Di antaranya adalah jumlah kuadrat selisih variabel bebas dengan rata-rata dan variabel terikat dengan rata-ratanya atau SSXY. Kemudian kita perlu menghitung nilai jumlah kuadrat dari selisih variabel bebas X dengan rata-ratanya atau sum of square X. Kemudian kita perlu mencari B-nya atau gradiennya ya. Kemudian kita juga perlu mengetahui konstantanya atau di sini disebut dengan A, di mana Y toppingnya itu adalah A ditambah BX. Seperti itu. Nah, kita langsung saja ke langkah yang pertama, yang ini ya. Mencari sum of square dari X dan Y. Kita lihat rumus yang paling kanan. Jumlah X kali Y dikurangi jumlah X dikali jumlah Y dibagi N. Maka dari tabel yang sudah Ibu sediakan, kita hitung jumlahnya terlebih dahulu ya, untuk memudahkan hitungan kita. Jumlah X kali Y setelah Ibu hitung, kalian juga boleh menghitung sendiri ya dari data yang ada, itu adalah 3317,5. Kemudian apalagi yang diperlukan? Sigma X. Sigma X berarti penjumlahan dari 4,4 tambah 6,2 tambah 4,2 dan seterusnya sampai ditambah 3,5, itu hasilnya adalah 47,2. Kemudian kita mencari sigma Y. Sigma Y itu berarti penjumlahan dari 81 tambah 55 tambah 78 tambah seterusnya sampai tambah 84, hasilnya adalah 892. Sehingga untuk menentukan sum of square dari variabel X dan Y-nya, kita tinggal substitusi nilai-nilai yang tadi, yaitu 3317,5 dikurangi sigma X-nya tadi ya, 47,2 dikalikan dengan sigma Y-nya 892, baru kalian bagi dengan jumlah data yaitu 12 ya. Jadi nanti kalian hitung dulu yang sebelah kanan, 47,2 dikali 892 dibagi 12 itu berapa. Kalau Ibu hitung sih dari penjumlahan ini ya, 3317,5 itu dikurangi dengan hasil yang tadi menjadi negatif 191,033. Nah, kita peroleh nilai yang pertama ya. Yang kedua, kita harus mencari jumlah kuadrat independen X terhadap rata-ratanya, variabel yang bebas ya. Kita pakai rumus yang di bawah. SS atau sum of square dari nilai X-nya itu adalah sigma X kuadrat. Ini sudah Ibu sediakan kolomnya ya. Jadi kalian tambah-tambahkan dari 19,36 ditambah 38,44 sampai ditambah 12,25. Di sini hasilnya adalah 215,06. Kita tulis ya di sini 215,06.
dikurangi sigma X dikuadratkan. Berarti kita harus tahu dulu sigma X nya tadi sudah ada 47,2 dikuadratkan terlebih dahulu, kemudian dibagi N nya adalah 12. Jadi nanti 47,2 dikuadratkan ada hasilnya, baru kita bagi 12, baru nanti hasil tersebut kita simpan sebagai pengurang. Jadi 215,06 dibagi dengan perolehan yang tadi. Sehingga kalau ibu hitung sum of square dari variabel X nya itu adalah 29,406. Nah, selanjutnya setelah langkah kedua kita perlu mencari nilai gradiennya, yaitu nilai B. Nilai B itu kan tadi SSXY yang di atas ya, negatif 191,033 dibagi dengan sum of square dari X, yaitu 29,406. Hasilnya adalah negatif 6,496 kurang lebih ya. Sehingga nilai B sudah diketahui, kita kemudian cari nilai A nya. Bagaimana cari nilai A? Kita ganti Y topi dan X nya menjadi Y rata-rata dan X rata-rata. Maka kita cari dulu nilai rata-ratanya dengan membagi jumlah dengan banyak data, sehingga kita peroleh X bar itu 47,2 dibagi dengan 12. Hasilnya kurang lebih 3,9333 terus gitu ya, sampai ujung, gak ada ujungnya. Kemudian kita bagi 892 dibagi 12, atau Y barnya itu menjadi 74,33. Nah, baru kita substitusikan untuk mencari koefisien A ya. A itu Y bar dikurangi B dikali X bar. Y barnya tadi 74,33 dikurangi dengan B itu yang ini negatif 6,496, X barnya adalah 3,933. Ingat ya, ini min kali min, pasti nanti hasilnya jadi positif. Nah, setelah ibu hitung 74,33 ditambah hasil perkalian dari 6,496 dikali 3,933, nilai A nya adalah 99,885. Maka kita sudah memiliki persamaan regresi yang lengkap, atau Y topinya itu adalah A ditambah B kali X ya. Maka A nya tadi 99,885 ditambah B kali X. B nya itu tadi negatif 6,496, maka positif dikali negatif itu menjadi negatif ya. Ini ibu hapus, berarti negatif 6,496 X. Nah, selanjutnya ini yang ditanyanya ya, prediksi nilai siswa yang rata-rata penggunaan sosial medianya adalah 3,8 jam. Berarti X nya tinggal kita ganti dengan 3,8 ya. 99,885 dikurangi 6,496 dikali dengan 3,8. Hasilnya tentu dahulukan yang perkalian ya, baru nanti hasil perkalian menjadi pengurang. 99,885 dikurangi hasil perkalian itu adalah yang ibu hitung 75,2. Sehingga berapa nilai siswa ketika dia menggunakan sosial media 3,8 jam atau penggunaan sosial media dan internetnya 3,8 jam? Jawabannya adalah nilainya 75,2. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana koefisien korelasinya? Nah, tujuannya untuk apa sih kita mencari koefisien korelasi? Yaitu mengetahui sejauh mana dua variabel memiliki hubungan, di mana nanti bisa kita interpretasikan hubungan tersebut ada hubungannya atau tidak, terus tingkatannya itu lemah, sedang atau kuat ya. Di sini ada soal hitunglah nilai korelasi dan dicari tingkat korelasinya itu termasuk ke kategori apa. Nah, korelasi yang kita gunakan adalah korelasi produk moment, atau disebut juga sebagai koefisien korelasi Pearson product moment. Pearson itu orang yang menemukannya. Rumusnya sebagai berikut ya.
korelasi Pearson product moment itu adalah sum of square dari variabel x dan y dibagi dengan akar sum of square dari variabel x dikali sum of square dari variabel y. Tadi kita sudah mengetahui kedua hitungan ini, tinggal kita cari sum of square dari variabel y. Tentunya dengan rumus ini ya, jumlah dari sigma y kuadrat. Berarti kita jumlahkan dulu y kuadrat itu dari 6561 ditambah terus ke bawah sampai 7056. Itu hasilnya menjadi 67.960. Kemudian kita perlu mengetahui sigma y kuadrat. Sigma y tadi kita sudah hitung ya, yaitu 892. Maka sum of square dari variabel y-nya tinggal kita substitusi ya. 67.960 dikurangi sigma y dikuadratkan, berarti 892 nya kita kuadratkan terlebih dahulu baru dibagi dengan 12 ya, sehingga nanti ketika hasil pengkuadratan terus dibagi baru nanti 67.960 nya dikurangi dengan hasil tersebut ya. Ibu sudah hitung, hasilnya adalah 6.468. Maka nanti nilai korelasinya itu adalah, tinggal kita substitusikan hitungan-hitungan yang tadi. Sum of square dari x dan y kita sudah peroleh negatif 191,033. Kemudian akar dari sum of square x atau variabel x itu adalah 29,406 dikalikan dengan sum of square dari variabel y-nya yaitu 6.468. Jadi nanti kalian kalikan terus cari nilai akarnya, baru nanti negatif 191,033 dibagi dengan hasil tersebut. Ibu sudah hitung, ini kan tandanya negatif dibagi positif ya, tentu nilai korelasinya negatif 0,438. Apa maknanya? Jadi korelasi itu ada dua jenis, ada korelasi positif, ada korelasi negatif. Ingat materi diagram pencar, kalau korelasi positif dia gambar regresinya naik, jadi semakin besar nilai variabel x semakin besar juga nilai variabel y. Tapi kalau korelasi negatif dia itu menurun, semakin besar variabel x maka semakin kecil nilai variabel y. Nah, bagaimana kita tahu tingkat korelasinya? Ini disajikan sebuah tabel. Di bagian kiri ini interpretasi untuk yang korelasi negatif, di bagian kanan ini adalah interpretasi untuk korelasi positif ya. Kita lihat nih, nilai korelasi kita negatif 0,438, maka termasuk kategori sedang ya. Jadi korelasi negatif dengan kategori sedang atau cukup, itu ya kesimpulannya. Jadi hubungan antara rata-rata waktu pengguna sosial media dan internet dengan nilai mereka berdasarkan data di atas termasuk ke dalam kategori sedang atau cukup. Bagaimana nanti kalau hasil korelasinya 0,9, berarti itu termasuk ke kuat gitu ya. Jadi nilai korelasi itu rentang nilainya paling kecilnya ada negatif 1 dan paling besarnya adalah 1. Bergantung dia termasuk korelasi yang mana, positifkah atau negatif. Seperti itu ya anak-anak. Nah, setelah kita mengetahui nilai korelasinya, kita perlu mengetahui sejauh mana variabel bebas mempengaruhi variabel terikatnya. Apa rumusnya? Ini disebut dengan koefisien determinasi. Di soal ditanyakan persentase nilai siswa yang diterangkan oleh variabel lain selain waktu penggunaan sosial media dan internet. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh soal dari koefisien determinasi, tapi sebelumnya kita perlu menghitung terlebih dahulu koefisien determinasinya. Nah, koefisien determinasi rumusnya adalah korelasi kuadrat ya. Tadi kan kita sudah menghitung nilai korelasinya itu adalah negatif 0,438. Maka nilai koefisien determinasinya tinggal kita kuadratkan saja, 0,438 kuadrat, hasilnya pasti positif ya, kurang lebih nilainya 0,19. Nah, biasanya koefisien determinasi ini bentuknya merupakan persentase, sehingga kalau 0,19 kita ubah menjadi persentase, nilainya menjadi
19%. Maknanya apa? Di sini bisa kalian baca bahwa interpretasinya adalah variabel dependent yang diterangkan oleh variabel independent. Maka 19% ini bermakna persentase dari nilai yang dipengaruhi oleh waktu penggunaan sosial media dan internet itu hanya 19%. Jadi pengaruh internet atau penggunaan internet terhadap perolehan nilai. Lalu bagaimana jika yang ditanyakannya adalah variabel lain? Jadi selain dipengaruhi oleh waktu penggunaan internet kan tentu ada faktor-faktor lain ya, atau variabel lain yang mempengaruhi nilai seorang gitu. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Berarti tinggal 100% dikurangi oleh variabel independen yang mempengaruhi. Berarti 100% dikurangi 19%, nilainya adalah 81%. Jadi berdasarkan data di atas, persentase nilai siswa yang diterangkan oleh variabel lain selain waktu penggunaan internet adalah sebesar 81%. Seperti itu. Oke anak-anak, itu saja yang dapat Ibu jelaskan mengenai korelasi produk momen, kemudian koefisien determinasi, dan yang awal mengenai metode sum of square dalam menentukan persamaan regresi linear. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga kalian bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.